Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenai silinder atau tabung. Kemarin kita sudah belajar kan mengenai penguruang yang lain. Ada kubus, ada balok, ada prisma, dan ada kerucut. Hari ini kita belajar mengenai silinder ya sayang ya. Silinder atau tabung. Nah, kalian tentu dalam kehidupan sehari-hari pernah melihat bangun ini. Ini juga. Ya, ini yang disebut dengan tabung. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, bangun tabung ini ya memiliki 3 ciri. Yang pertama, memiliki 3 sisi. Sisi yang pertama yang ini ya sayang ya. Ini namanya sisi atas, berbentuk lingkaran. Sisi yang kedua, sisi samping yang melingkar ini. Ya, yang melingkar. Sebenarnya lingkaran ini bukan lingkaran, ini namanya persegi panjang sebenarnya ya. Kalau sisi yang samping, sisi yang di bawah, ya, ini berbentuknya juga lingkaran. Jadi tabung memiliki 3 sisi: sisi atas, sisi samping, dan sisi bawah. Yang kedua memiliki 2 rusuk. Rusuknya yang mana nak? Ya ini dia. Rusuk ini adalah yang ini nih, di kerangkanya ini nih, yang berbentuk lingkaran 1 dan 2. Jadi rusuknya hanya ada 2. Yang atas ini sebenarnya bukan rusuk ya. Ini hanya persegi panjang yang diperbentukkan seperti lingkaran. Dan yang ketiga, bangun tabung ini tidak memiliki titik sudut. Bagaimana sih cara menentukan volume tabung ya? Nah, seperti juga bangun-bangun yang lain, untuk mencari volume tabung, kata kuncinya ada di luas alasnya. Jadi, volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, maka volume sama dengan Pi kali R kali T atau Pi R kuadrat T. Nah, jadi volume tabung adalah V sama dengan Pi. Ini namanya Pi ya. Pi itu adalah rumus kalau dalam pecahan berbentuknya 22/7, kalau dalam desimal 3,14. Jadi volume tabung sama dengan Pi kali R kali T atau Pi R kuadrat T. Nah, contoh nih, ini ada bangun dengan tinggi. Ini namanya kan tinggi ya nak, 20 cm. Kalau ini namanya R. R-nya ada 7 cm atau jari-jarinya. Kalau dari sini ke sini semuanya itu 14 diameternya, tapi karena ini hanya setengahnya atau jari-jarinya maka hanya 7 cm. Bagaimana untuk menghitung volume tabung ini? Volume sama dengan 2. Karena ininya 7 ya sayang ya, karena jari-jarinya 7, maka menggunakan pi-nya yang 22/7. Kalau setiap kelipatan 7 jari-jari, maka menggunakan pi-nya 22/7. Jadi sama dengan 22/7 kali 7, ini kan 7, kali 7 lagi, kali 20. Sama dengan 7 ini dicoret, 7 kali 7 sama 7 dengan 7 ini kan habis ya. Tinggal 22 kali 7 kali 20 sama dengan 3080. Bagaimana misalnya ini contohnya, ini di sini ini diameternya 20. Nah, otomatis kan ini kan jari-jarinya kan 10, maka V sama dengan Pi kali R kuadrat T sama dengan 3,14 kali 10 kali 10, ini enggak ada pangkat tiganya ya, kali 30. Jadi 3,14 kali 100 sama dengan 314 kali 30 sama dengan 1420. Nih misalnya contoh ya, kita ambil contoh misalnya nih, untuk nomor 1, ini apa ini ya, ini jari-jarinya 7, ini tingginya 19, maka nomor 1 nih contoh saja nih, V sama dengan
22/7, tulisannya jelek gak apa-apa ya, yang penting maknanya. 22/7 kali ininya jari-jarinya 7 kan, kali 7 kali 7, aduh salah, kali tingginya berapa nih? 19, satuannya sentimeter. Sama dengan kalau ada per sama seperti ini tinggal dicoret ya nak. 7 dibagi 7 kan sama dengan 1. Jadi udah nggak usah diabaikan nih. Tinggal 22 kali 7 kali 19. 22 kali 7. 2 kali 7 14, simpan 1. 2 kali 7 14 tambah 1 154. Di sini 154. Aduh. Seratus lima puluh empat kali 19. Ya, sama dengan tinggal dikali nih 19. 4 kali 9 36, 3, 5 kali 9 45 48, simpan 4, 1 kali 9 4 tambah ini 13, kemudian 4 kali 1 4, 5 kali 1 5, 1 kali 1 1, jadilah 6, 12 1 9. Jadi jawabannya adalah 2926, satuannya sentimeter kubik. Nah, untuk nomor 2, nomor 3, dan 4 kalian kerjakan sendiri. Kalau yang ininya 14, maka ininya jari-jarinya 7. Kalau yang diameternya jari-jarinya 10 maka 3,14. Ini juga sama, diameternya 20 maka jari-jarinya adalah 10. Paham ya? Mudah-mudahan kita paham. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, yang ini ya nak, tabung itu biasanya untuk mengisi air. Nah, ini adalah daur air. Jadi air itu sebenarnya tidak pernah tidak pernah berubah volumenya, hanya berubah-ubah wujud. Yang pertama ini namanya batu es, jadi benda padat. Yang ini namanya air atau benda cair. Kemudian yang ini adalah benda gas, ceritanya begitu. Nah, perubahan bentuk dari bentuk padat menjadi bentuk cair namanya mencair. Dari padat ke cair namanya mencair. Kebalikannya, kalau dari air menjadi padat namanya membeku. Nah, kemudian kalau ini dari padat ke gas namanya menyublim. Kalau perubahan bentuk dari gas ke padat namanya mengkristal. Dari bentuk gas ke air namanya mengembun. Dan kalau dari bentuk air menjadi gas namanya menguap. Nah, itu kalian coba tolong amati kehidupan kita, apa yang ada di sekitar kita, mana-mana bentuk yang mencair, mana-mana yang membeku, mana kegiatan yang mengembun, mana kegiatan yang menguap, mana kegiatan yang mengkristal, dan mana kegiatan yang menyublim. Kalian bisa uraikan itu nanti dalam sebuah narasi yang direkam. Jadi anak-anak nanti menceritakan perubahan bentuk dari air menjadi gas namanya menguap. Nah, perubahan bentuk dari gas menjadi air namanya mengembun. Begitu ya. Nah, pahamlah insya Allah ya. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.